Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Aditya Rahman dengan NIM 2010123210035. Saya saat ini sedang menempuh pendidikan S1 Bimbingan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lama Mukarrat, Kalimantan Selatan. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas mengenai topik yang cukup menarik, yaitu pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita ke topik pembahasan utama. Baik, apabila kita menengok pada kadar sistem pendidikan kita saat ini, tentu sangatlah memprihatinkan. Bahkan berdasarkan data yang ada, pendidikan Indonesia jauh tertinggal 128 tahun. Berdasarkan fakta, hal ini disebabkan oleh banyaknya pengajar yang kurang kompeten dari berbagai tingkatan pendidikan dan juga berbagai institusi pendidikan. Apakah ini mengindikasikan bahwa SDM kita sangat rendah? Tidak juga, negara kita tidak pernah kekurangan orang yang cerdas, sebut saja seperti Prof. B.J. Habibie, Nadiem Makarim, atau mungkin yang sekarang lagi tren, mungkin Jeremy Pauline. Kita tidak pernah kehabisan orang jenius. Lalu yang jadi permasalahan adalah ketika kita memiliki potensi SDM yang baik, namun terhalang dengan sistem pendidikan yang kurang mumpuni, maka hal itulah yang memperlambat perkembangan pendidikan kita. Jika sistem bilang A, berarti siswa juga harus melakukan A, dan hal ini terjadi berulang-ulang selama puluhan tahun. Hal ini juga yang dapat mematikan inovasi dan kreasi siswa. Apabila kita melihat pada perkembangan zaman, hal ini sudah cukup usang, maka dari itu perlu namanya pembelajaran bermakna bagi siswa agar dapat menjadi modal bagi dirinya yang harus sesuai dengan minat dan bakat mereka seiring dengan tingginya tuntutan zaman sekarang ini. Pemikiran idealis memang cukuplah sulit diterima di negara kita ini, karena sudah terlanjur lama, mungkin sehingga enggan gitu untuk keluar dari zona nyaman tersebut, tanpa menghiraukan dengan apa yang terjadi di lapangan langsung. Merupakan pekerjaan rumah tersendiri bagi tenaga pendidik generasi selanjutnya untuk mendidik para peserta didik generasi berikutnya. Hal ini dikarenakan sistem ini sendiri yang cukup usang dan tetap dipertahankan. Berpuluh-puluh tahun silam kita memiliki seorang cendekiawan atau pembelajar sekaligus mantan Menteri Pendidikan Indonesia yang menghadirkan sistem pendidikan berkualitas bagi penduduk pribumi yang bernama Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau yang lebih dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara. Konsep pendidikan beliau ini sebenarnya cukup sederhana, namun sulit untuk penerapannya di negara kita. Beliau mengatakan bahwa pendidikan itu harus memerdekakan manusia. Artinya pendidikan itu harus menghasilkan manusia yang selamat dan bahagia, yang artinya selamat jiwanya, bahagia raganya. Ki Hajar Dewantara juga mengatakan bahwa padi kamu rawat sebagai padi, gandum kamu rawat sebagai gandum. Jika kamu melakukan bandingkan dengan sistem kita yang sekarang ini tentu jauh berbeda. Bisa dikatakan bahwa siswa hanya dituntut belajar sebagai formalitas saja untuk memenuhi nilai yang ada di raport, tanpa ada pembentukan karakter yang kuat. Lalu yang menjadi pertanyaan, ketika kita sebelum memiliki sebuah pemikiran yang jenius dari seorang anak bangsa, mengapa kita justru tidak mengadopsi sistem tersebut? Kenapa malah pilihan dia yang mengadopsi pendidikan tersebut yang menjadikan mereka negara dengan kualitas pendidikan nomor 1 di dunia? Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan harusnya memerdekakan manusia, tapi pada kenyataannya sekarang pendidikan sudah melenceng dari tujuan aslinya. Betapa banyak daerah siswa yang stres, banyak beban, seakan seolah di Indonesia sekarang sudah terkesan menjajah dibandingkan memerdekakan. Rasanya percuma saja kita merayakan Hardiknas atau Hari Pendidikan Nasional jika sistem pendidikan kita tidak mengalami perubahan. Terasa hanya seperti hampa makna. Pemerintah sudah sepatutnya melekatkan isu ini, seperti yang dilakukan oleh Mas Menteri Nadiem Makarim. Sudah menuju ke arah yang lebih baik, tidak apa-apa lambat, asalkan ada progres menuju ke arah yang lebih baik. Karena 1000 langkah yang besar dimulai oleh satu langkah kecil. Semua kalangan harus tetap aktif berpartisipasi guna pendidikan Indonesia yang lebih baik di 2045, terkecuali bidang bimbingan dan konseling. BK sendiri sudah dapat dikatakan dapat membantu siswa. Di BK sendiri terdapat layanan belajar yang tentunya akan membantu siswa dalam hal belajarnya. BK juga sudah memahami apa itu minat dan bakat anak dan mengerti bahwa setiap anak itu unik dan berbeda. Sehingga BK bisa dijadikan solusi untuk isu ini agar lebih meningkatkan kualitas pendidikan kita. Kita sudah mempunyai teorinya. Sekarang tinggal bagaimana prakteknya yang dikembalikan lagi terhadap individu masing-masing pengajar. Tentu ini adalah tugas pemerintah yang menyeleksi tenaga pendidikan yang kompeten. Tak lupa juga orang tua harus diberikan mindset yang benar mengenai mendidik anak itu tugas bersama. Anak sibuk bukan suatu alasan untuk tidak memperhatikan pendidikan anak Anda sendiri. Baik, di akhir ini saya akan mengutip dari serangkaian perkataan konsep belajar Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah jangan lupa cari bahagia.
Yang kedua adalah ketika kita mengembangkan diri kita, lingkungan sekitar kita juga akan membaik, dan itu juga akan membuat kita menjadi lebih baik lagi. Dan yang ketiga adalah belajar terus seumur hidup, ambil dari berbagai sumber, sesuaikan dengan konsep hidup kita. Kemudian selanjutnya saya akan mengutip perkataan dari Mark Zuckerberg. Kesuksesan terbaik akan datang ketika kita memiliki kebebasan untuk gagal. Saya ulangi, kesuksesan terbaik akan datang ketika kita memiliki kebebasan untuk gagal. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.